Cek cek. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, boleh saya sapa dulu satu untuk cek apakah suara saya sudah masuk? Sudah Alhamdulillahirabbil masuk. alamin. Baiklah, langsung kita mulai acara di siang hari ini. Ada toko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Haji Said Alwi Fahmi selaku Kasubdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Nur Kumaladewi selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Siaran Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Medita Ayu selaku narasumber dan seluruh peserta webinar Gebyar Imani Series 6 di siang hari ini. Perkenalkan, saya Septirini Sekarus Santari, MMA 2 Jawa Tengah, yang akan memandu Gebyar Imani Series 6 di siang hari ini. Teman-teman dan para hadirin yang terhormat bisa menyapa saya dengan sebutan Sekar ya. Di siang hari ini akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara dan serangkaian tata tertib webinar Gebyar Imani Series 6 di siang hari ini. Susunan acara Gebyar Imani Series 6, yang pertama Sapa MC, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara berikutnya video profil PKPAI atau Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam. Berikutnya pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Kumaladewi selaku analis kebijakan ahli muda pada seksi siaran Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara berikutnya adalah foto bersama, dilanjutkan dengan pengenalan narasumber yakni Medita Ayu, dan acara berikutnya penyampaian materi oleh narasumber yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berikutnya kita akan menuju penghujung acara, namun sebelum itu akan disampaikan closing statement dan juga kesimpulan acara. Nanti akan disampaikan closing statement oleh Ibu Dewi dan acara terakhir adalah penutup. Baiklah, susunan acara telah saya bacakan. Berikutnya saya akan membacakan tata tertib Gebyar Imani Series 6. Yang pertama, peserta webinar mengakses link Zoom Meeting 15 menit sebelum acara dimulai, yakni pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Lalu lintas peserta akan ditutup setelah 15 menit acara berlangsung, yakni pada pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat. Peserta yang terlambat hadir dipersilakan untuk mengakses di YouTube Live. Yang kedua, peserta dimohon melakukan rename nama akun dengan format nama _daerah. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan membisukan suara atau mikrofon. Tata tertib yang keempat, bagi peserta yang ingin bertanya dapat mencantumkan di kolom chat. Berikutnya peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan, dan peserta yang akan mendapat sertifikat adalah peserta yang mengisi daftar hadir. Tata tertib ketujuh, peserta webinar dapat meninggalkan ruang Zoom meeting saat acara telah selesai dilaksanakan. Baiklah, sudah saya bacakan, sudah Sekar bacakan susunan acara dan tata tertib webinar Gebyar Imani Series 6 di siang hari ini. Baiklah, kita mulai acara yang pertama. Kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama supaya acara berjalan dengan lancar dan ilmu yang dibagikan oleh narasumber juga bisa menjadi manfaat bagi kita. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih. Acara berikutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi para peserta diharapkan untuk bisa duduk tegap dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta bisa menempatkan di posisi yang nyaman kembali. Baiklah, kita menginjak acara berikutnya, ya ini akan menampilkan video profil PKPAI, yakni pembinaan kompetensi penyiar agama Islam. Direktorat Penerangan Islam melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam bersama Kepala Seksi Penyiaran. Program ini dibentuk sebagai dukungan terhadap para penyiar milenial beragama Islam yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan berbagai media, serta mensosialisasikan moderasi beragama di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan menumbuh kembangkan suasana keagamaan tanpa disertai sikap intoleran terhadap pihak atau agama lain, pembinaan kompetensi penyiar agama Islam hadir untuk membina penyiar muda di Indonesia. Kami memiliki 3 program, yaitu pembinaan kompetensi penyiar agama Islam, Gebiar Imani, Gerakan Pembinaan Penyiaran Islam Masa Kini. Sapi proposal kegiatan daerah di tingkat kota atau kabupaten. Baiklah, para peserta webinar Gebiar Imani Series 6, sudah kita saksikan bersama video profil sekilas tentang PKPKI atau Pembinaan Kompetensi Penyiar Agama Islam. Baiklah, jangan lupa untuk teman-teman bisa komen, like, subscribe di YouTube PKPAI Official, dan juga bisa add, follow, kemudian juga bisa komen, like, dan tag di akun Facebook dan juga Instagram @pkpai.kemenak. Teman-teman juga bisa mengabadikan momen Gebiar Imani series 6 kali ini untuk di-tag di Instagram dan juga Facebooknya. Baiklah, menginjak acara berikutnya, yakni pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi selaku analis kebijakan ahli muda pada seksi siaran agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Ibu Dewi, dipersilahkan. Mohon maaf Ibu Dewi, mohon maaf Ibu Dewi, ini suaranya tidak muncul. Coba diaktifkan terlebih dahulu. Mohon maaf suara Ibu Dewi nggak muncul. Ibu Dewi, mohon maaf suaranya tidak muncul. Mungkin di headphone-nya bisa diaktifkan terlebih dahulu Bluetooth-nya.
Mohon maaf Ibu, suaranya belum muncul Ibu Dewi. Belum Ibu, di setting device-nya mungkin. Baiklah, peserta webinar Gebiar Imani Series 6, kita menunggu terlebih dahulu sambutan dan juga pembukaan Ibu Dewi untuk sementara waktu, agar kita beri waktu Ibu Dewi sebentar untuk membetulkan device-nya begitu ya. Kita tunggu sebentar Ibu Dewi. Baik, sambil menunggu Ibu Dewi, Sekar akan menyapa beberapa yang sudah hadir partisipan di siang hari ini. Luar biasa, ada dari Jawa Timur. Kalau tadi sekilas Sekar membaca, ada juga Jawa Tengah yang lumayan jauh. Ini ada Sulawesi Tengah, ada Jombang, dan beberapa daerah kayaknya hampir di seluruh Indonesia. Luar biasa di siang hari ini. Boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum 1, 2. warahmatullahi Suara saya masuk wabarakatuh. tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Jawa Tengah ini pasti ya. Ada dari Ibu Niti nih di Sumatera Barat ya Ibu ya? Iya, Sumatera Luar Barat. biasa. Luar biasa, ini lagi di perjalanan ini pasti nih. Hujan ya Ibu ya? Iya. Masya Allah, tidak menghalangi semangat ya. Sumatera Barat tepatnya di mana Ibu? Di Kota Padang. Di Kota Padang. Wah, Padang hujan ya. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa semangatnya Ibu untuk berbagi dan menuntut ilmu di siang hari ini. Salam untuk Ya, Padang ya Ibu Mbak. ya. Iya, Baiklah. salam kembali. Oke, ditunggu dulu Ibu ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, ini sepertinya Bu Dewi sudah bisa bergabung bersama kita kembali di siang hari ini. Jadi kita akan langsung menyambut Ibu Dewi kembali. Sepertinya sudah kembali bisa menyapa kita di siang hari ini. Ibu Dewi. Kalau suara nih. Oh iya ini. Wah ini kalau gak ono itu Jawa Timur ini pasti nih. Jawa Timur, Jambi. Wah, mana itu? Dari mana, Pak? Muara Jambi. Muara Jambi. Muara Jambi itu di mana Pak tepatnya Pak? Provinsinya? Muara Jambi itu ada di Jambi. Provinsi Jambi. Oh Jambi, luar biasa ini ada. Tadi sudah menyapa yang di Padang, sekarang menyapa yang di Jambi. Luar biasa tidak hanya dari Jawa Tengah ya yang semangat, ternyata dari luar juga luar biasa nih semangatnya nih. Gimana Pak Jambi? Mendung, Jambi, awan, cerah? Suasananya cerah. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Cerah secerah semangat. Semangat. Halo. Semangat. Oke, Halo. semangat. Ini dengan siapa? Karena di sini yang muncul namanya Redmi 9A loh. Hayo, tadi kan sudah ada tata tertibnya untuk mengganti nama dan juga daerahnya. Ini dengan siapa di mana?
Saya dari Elvira Dinata, dari Jambi, dari Dias Radio. Masya Allah. Oke, dari Jambi, dari Dias Radio. Ini lagi di radio kah? Iya, lagi di studio kebetulan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Lagi shift siang kah? Gimana? Lagi shift siang kah? Lagi siaran atau lagi... Sambil siaran, sambil ikut. Oke, sambil ikut belajar bersama-sama gitu ya, KL ya. Panggilnya KL aja ya? Betul sekali, memang biasa dipanggil KL. Oke, baiklah. Dari Jambi sudah, dari luar Jawa. Oke, satu lagi. Ada teman-teman MMA yang di siang hari ini juga sudah hadir, Millennial Moderate Agent. Ada siapa ya yang mau disapa ya? Boleh deh siapapun yang nyaut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada dari Jawa Timur. Ada Bang Novel ya. Gimana Bang Novel, betul. Semangat? Alhamdulillah selalu semangat. Alhamdulillah. Juga. Oke, sudah siap kebetulan posisi lagi di Jember. Oh gitu, lagi di Jember, Masya Allah, Iya. Masya Allah. Tapi pokoknya masih tetap di Jawa Timur ya. Sepertinya sudah siap. Ada juga Mas Aziz, ada juga teman-teman, ada Rizka, ada siapa lagi nih? Dari tadi saya lihat ada Mas Aska dari Gorontalo. Aduh, semuanya kalau disapa satu-satu, nanti kita kapan belajarnya gitu ya. Baiklah, Bu Dewi nanti akan menyapa kita di penghujung acara. Jadi langsung saja kita langsung menuju acaranya. Di siang hari ini sepertinya teman-teman udah nggak sabar tentang gimana sih cara membaca adlibs ya, how to read radio adlib bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kalau tadi Sekar sudah background checks atau stalking si narasumber di siang hari ini, luar biasa. Langsung akan kita kenalkan narasumber kita di siang hari ini, ada Medita Ayu yang punya pengalaman dalam dunia penyiaran yang tidak kalah kerennya, punya experience tentang voice over talent dan juga aktif dalam berbagai kegiatan di dunia penyiaran. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita sapa dan sambut saja Medita Ayu di siang hari ini, narasumber kita yang juga salah satu penyiar di Kota Malang, dari Kota Malang, tepatnya di 101.3 MFM Malang. Tuh, kok Malang ya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, hai. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa nih. Sebelum ke Kak Medita nih, biar teman-teman makin semangat belajarnya, sekarang mau bacakan dulu sedikit aja, nanti yang banyak biar Kak Meditanya ya. Sedikit aja, profil dari Kak Medita ini an undergraduate communication science student atau masih jadi mahasiswa di Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Tapi meskipun masih mahasiswa, luar biasa jam terbangnya, pengalamannya nih. Nah, Kak Medita ini aktif sebagai announcer di 101.3 MFM Radio dari tahun 2020, juga aktif mengisi berbagai konten, apalagi di Voice Over Talent sejak tahun 2020. Seperti yang kita bisa baca di screen ya, Kak Medita ini kuliah di Universitas Brawijaya dari tahun 2018 sampai sekarang masih kuliah. Dan kalau kita baca punya pengalaman di bidang organisasi di Seven Line Radio sebagai Vice General Manager dan juga Crew of Maintenance and Property ya. Yang menarik nih di skill experience-nya luar biasa, aktif banget dari tahun 2020 sampai sekarang karena 2022 baru berjalan 6 bulan ya. Salah satunya sebagai VO Talent Company Profile Fisika Universitas Ahmad Dahlan, juga VO Talent Kok Bisa XUNFPA Project, juga sebagai VO Talent Advertising Inaura dan lain sebagainya. Kak Medita ini juga pernah menjadi moderator di Communication in Action ya. Nggak cuman punya pengalaman luar biasa karena ilmu yang dipunya tentang voice over talent, Kak Medita Ayu ini juga punya segudang prestasi. Salah satunya yang paling baru ada di Halo Karir Campus Ambassador, juga pernah sebagai second runner up of National Announcer Competition 45 Station dan first runner up of Voice Over Competition Bingkai Suara 2020 dan finalis of National Announcer Competition FESCA UM. Baiklah, sebelum ke Kak Medita, Sekar mau pantun dulu. Karena Kak Medita dari Malang, pantunnya ini tentang Malang nih. Ke Malang bareng Mbak Yayu,
pulangnya lewat Bumi Ayu. Langsung aja yuk kita belajar bareng Kak Medita Ayu. Silakan Kak Medita Ayu, silakan disampaikan berbagai pengalaman dan materinya, juga mungkin tips and triknya biar teman-teman bisa belajar siang hari ini. Silakan Kak Medita. Terima kasih Kak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mungkin di sini lebih banyak yang senior ya daripada aku, makanya aku agak deg-degan sebenarnya ya. Oke, Jadi nggak apa-apa. makanya kayak nanti nggak banyak yang aku bisa present di PowerPoint aku, tapi insya Allah bisa bermanfaat buat semuanya. Karena kan di sini juga banyak yang mungkin yang jadi penyiar radio atau mungkin lebih berpengalaman juga di dunia kepenyiaran kayak gitu. Perkenalkan nama aku Medita Ayu, buat aku panggilin teman-teman aja kali ya biar lebih dekat gitu. Yang sudah hadir di Zoom meeting ini, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga apapun yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Kayak gitu. Ini mungkin bisa langsung aja kali ya. Boleh dong, boleh kalau misalnya Kak Medita mau kenalan dulu dari mana ini Kak, kok kayaknya sudah ini ya, sudah apa ya namanya, disclaimer kayaknya di sini banyak senior. Emang Kak Medita ini masih mahasiswa atau gimana? Iya benar, aku sebenarnya masih mahasiswa Kak. Jadi sebenarnya tahun ini insya Allah lulus gitu ya. Amin. Semuanya. Amin. Iya, mungkin di sini sudah banyak yang lebih senior daripada aku. Mungkin udah terjun di dunia penyiaran, mau itu penyiaran radio, mungkin jadi MC dan segala macamnya udah jauh lebih duluan lah ya daripada aku. Karena sejujurnya kalau misalnya untuk dunia public speaking aku udah mulai dari sekitar 5 tahun terakhir, cuman untuk kayak menyelami banget yang sampai kerja itu baru kayak sekitar 2 tahun terakhir dari tahun 2020-an kayak gitu. Jadi mungkin aku juga selama perjalanan ini masih belajar juga, banyak belajar untuk improve diri aku juga kayak gitu. Sekarang base-nya lagi di Malang karena setiap hari masih siaran. Kebetulan nanti habis dari sini aku langsung cabut ke studio, jam 4 harus siaran kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Oke deh, boleh langsung dibagi nih Kak soal adlibs nih. Mungkin banyak nih yang masih roaming, masih aduh apaan tuh adlibs gitu ya. Kadang-kadang tuh kita melakukannya tapi nggak tahu tuh istilahnya apa. Masih mungkin ada beberapa dari teman kita yang gitu. Mungkin kalau Kak Medita nih bisa sharing nih pengalamannya dan ilmu-ilmunya soal how to read radio adlibs. Silahkan. Oke, sebenarnya aku bawa sih ini tadi yang hubungin aku Mbak Amalia ya kalau nggak salah ya. Katanya mau share screen, mungkin bisa di-share dulu biar enak juga. Aku nggak cuma ngobrol, biar ada visualnya juga di layar teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini mungkin bisa di apa tuh namanya full screen ya, bisa di full screen. Kalau misalnya bisa. Sebenarnya nggak banyak ya teman-teman yang bisa aku share karena memang ini kan kayak pusat banget tuh, maksudnya materinya nggak yang general gitu. Jadi yang bisa aku sampaikan di hari ini mungkin sedikit tapi mungkin bisa jadi bermanfaat. Nanti kalau memang mau ada diskusi atau pertanyaan bisa langsung disampaikan aja. Semoga aku bisa menjawab juga. Gitu. Oke. Ini bisa aku mulai ya Mbak Sekar ya? Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi sesuai sama apa yang teman-teman lihat di poster atau mungkin di layar sekarang, memang alhamdulillah siang hari ini aku mendapatkan kesempatan untuk share soal radio adlibs. Mungkin ada beberapa orang yang udah terjun di dunia kepenyiaran, terutama radio mungkin ya, itu udah familiar sama yang namanya adlibs. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang masih sangat amat asing soal adlibs itu apa, kayak gitu. Jadi ini aku berusaha untuk share radio adlibs. Mungkin bisa di next slide dulu. Oke, nah ini tadi sudah Medita sampaikan ya untuk introduction singkatnya. Sebenarnya namanya Medita Ayu, sekarang fokusnya memang lagi ketiga pekerjaan selain jadi mahasiswa, lebih tepatnya ada announcer, ada VO talent, juga content creator. Karena memang kalau misalnya ada yang mungkin ngecek Instagram lebih tepatnya, karena di Instagram aku cukup sering untuk share hal-hal yang bikin aku semangat untuk bikin konten. Itu biasanya aku share-share konten siaran sih gitu. Dan ada beberapa video juga yang sempat boom sampai ada yang nonton sekitar 3,6 juta kali ya. Makanya mungkin kalau misalnya teman-teman mau lihat di Instagram, boleh Instagramnya di @meditaayu, karena di situ ada beberapa konten siaran yang sudah aku upload juga kayak gitu. Kita langsung ke inti aja di next slide-nya.
Oke, ini Adlibs Radio. Jadi Adlibs Radio itu mungkin aku agak perkenalan sedikit kali ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang masih awam gitu kalau ngomongin soal Adlibs Radio. Tapi memang background-nya sendiri sebenarnya alhamdulillah sampai detik ini radio itu masih sangat amat dipercaya untuk beberapa pihak, mau itu perusahaan atau brand gitu ya, untuk memasarkan sebuah produk ke dalam bentuk iklan kayak gitu. Jadi basically sebenarnya Adlib Radio itu adalah iklan yang ada di radio itu sendiri kayak gitu. Jadi memang kita atau mungkin radio itu sampai sekarang alhamdulillah masih bisa berkembang, masih bisa produksi, penyiarnya juga masih ada, itu karena adanya iklan. Jadi memang iklan itu sangat amat punya peranan penting gitu ya dalam bidang penyiaran radio, karena kalau nggak ada iklan ya kita juga masih bingung nih produksi kayak gimana gitu. Jadi memang iklan itu jadi salah satu unsur terpenting dalam radio kayak gitu. Nah, ini bisa di next slide. Oke, jadi sebenarnya Adlibs ini adalah salah satu jenis iklan yang ada di radio, karena basicnya iklan di radio itu banyak sekali teman-teman. Nanti aku bakal kasih beberapa perbedaan kali ya, yang paling familiar di radio aku tuh seperti apa. Karena disclaimer dulu, di setiap radio itu biasanya bentuk iklannya juga beda-beda. Ada yang mungkin nyediain kuis, ada juga yang mungkin bentuknya konten segala macamnya. Jadi intinya sebenarnya iklan di radio itu banyak sekali. Tergantung radio itu karakteristiknya seperti apa, atau mungkin perjanjiannya seperti apa dengan kliennya, kayak gitu. Nah, langsung masuk aja, sebenarnya Adlibs itu apa sih, Medita? Gitu ya. Sebenarnya Adlibs ini adalah iklan yang dibacakan langsung oleh seorang penyiar menggunakan naskah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering gitu ya, mungkin beberapa kali dengerin radio, pasti kan nggak selalu 24 jam dengerin lagu ya. Tapi memang pasti akan ada selipan iklan seperti itu. Dan Adlibs ini salah satu iklan yang masuk di sela-sela lagu itu, bukan di salah satu, maksudnya di tengah-tengah lagu ya, tapi dia setelah lagu 1 atau lagu 2 ada iklan gitu. Nah, iklan ini jenisnya banyak lagi, tadi aku sempat sebutin, bisa jadi Adlibs, di yang lainnya seperti itu. Jadi basically sebenarnya Adlibs ini adalah iklan yang dibacakan langsung sama penyiarnya dengan menggunakan naskah seperti itu. Next slide. Sebelumnya kalau misalnya nanti suara aku agak putus-putus atau kurang jelas bisa dikasih tahu ya, biar nanti kalau misalnya udah panjang kali lebar kan nggak enak juga gitu, jadi biar enak juga sama-sama. Oke, gitu. Aman Kak Medita, aman kok. Aman. Oke, sebelum Kak Medita lanjut nih ke jenis-jenis iklan, Sekar mau ngingetin ke teman-teman jangan lupa isi presensi kehadirannya di siang hari ini, sama jangan lupa untuk yang punya pertanyaan nanti bisa chat ya di kolom chatnya, atau nanti bisa langsung tanya ke Kak Medita. Insya Allah nanti kita pilih pertanyaan dulu, tapi kalau semuanya tanya nggak mungkin ya Kak Medita kita jawab semuanya ya. Oke, silakan dilanjut Kak Medita. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Nah, tadi kan aku sudah bilang ya, memang Adlibs ini jadi salah satu jenis iklan yang ada di radio. Karena memang basicnya iklan di radio itu banyak sekali. Nah, ini 3 yang ada di layar adalah iklan yang paling sering dan paling familiar buat aku, karena memang ini yang biasanya ada di setiap radio, dan terutama di radio aku sendiri gitu ya, di 101,3 MFM Radio Malang gitu. Nah, yang pertama ini adalah spot iklan. Ini adalah iklan berupa rekaman dialog, monolog, jingle, lagu, dan lain sebagainya. Dan dia tuh berupa spot kayak gitu. Jadi spot iklan ini bentukannya itu adalah iklan yang udah masuk ke tahap produksi seperti itu, baik itu editing, recording, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Adlibs itu dibacakan langsung oleh seorang penyiar. Nah, kalau ini sebenarnya dibacakan langsung sama seorang penyiar juga biasanya, atau mungkin talent-talent lain dalam bentuk VO, terus nanti dia akan masuk tahap produksi ke audio production gitu, ntar dia akan diedit gitu dengan lagu, dengan sound effect dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman dengerin radio gitu ya, selain misalnya setelah 2-3 lagu itu pasti dengerin iklan kan. Nah, tadi aku sempat bilang ada 2 kemungkinan nih, ada iklan yang bentukannya adalah iklan Adlibs ini dibacakan langsung sama penyiar, ada yang biasanya yang paling umum tuh spot iklan gitu. Spot iklan tuh ya kayak gitu, yang ada editannya gitu. Iklannya tuh udah diolah dalam bentuk kayak file MP3 lah istilahnya ya. Jadi nggak ada masih ada sound effect-nya, masih ada lagunya segala macam. Kalau misalnya di tempat aku
biasanya adlibs itu dibacakannya tanpa background lagu, tapi ada juga beberapa radio yang mungkin ada background lagunya kayak gitu. Nah kalau aku sendiri ketika adlibs aku literally ya udah suara penyiar aja di backgroundnya tuh nggak ada suara apa-apa kayak gitu. Nah spot iklannya sebenarnya banyak juga macamnya. Ada spot iklan yang produk memang kerjasama sama klien, kan ada juga spot iklan yang bentukannya kayak promo program seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dengerin radio, terus ada iklan, mau itu iklannya bentukannya adalah promo program atau apa namanya iklan produk yang lagi promosi, literally promosi, itu berarti masuknya ke spot iklan. Itu ada juga yang biasanya ini nih iklan apa namanya public service announcement itu sebenarnya juga iklan sih bentukannya kan itu intinya kayak spot iklan kayak gitu kan yang masuk di tengah lagu seperti itu, di tengah-tengah rangkaian lagu maksudnya. Biasanya spot iklan ini munculnya itu sekitar 2-3 lagu dia langsung muncul kayak gitu. Nah, ini ke jenis iklan yang kedua, ini ada time sinyal. Nah, kalau misalnya time sinyal, kalau teman-teman baca di situ, ini adalah iklan radio yang disiarkan pada saat waktu studio menunjukkan pukul tertentu. Sebenarnya kalau di tempatnya Medita sendiri, time sinyal ini benar-benar seasonal. Jadi nggak setiap saat itu akan ada iklan yang bentuknya time sinyal. Tapi setiap tahun pasti ada. Salah satu contohnya adalah pas lagi lebaran, puasaan kemarin di bulan Ramadan. Itu. Nah, kalau misalnya di tempatnya Medita sendiri, time sinyal ini biasanya memang kesepakatan bersama klien sih, yang memang sebenarnya itu bukan tanggung jawab aku seorang penyiar gitu ya. Jadi memang ada klien yang pengen iklannya itu dimasukkan ketika menuju azan maghrib, azan buka puasa, seperti itu. Jadi sebelum ada azan maghrib nih, iklannya kan rentetan. Mau iklan apa rentetan, barulah azan maghrib. Biasanya memang harganya lebih beda ya, karena kan itu kan jam-jam krusial orang kalau buka puasa ya. Jadi memang kalau time sinyal sendiri, kalau sepengalaman Medita siaran 2 tahun, memang itu disiarkannya itu di waktu-waktu tertentu. Dan memang biasanya waktu-waktu tertentu tuh hasil kesepakatan antara mungkin marketing dan juga kliennya kayak gitu. Bedanya sama spot iklan, kalau spot iklan tuh dia akan muncul biasanya tuh sekitar 2-3 lagu, terus dia muncul. Nah, kalau time sinyal itu memang biasanya kayak yang tadi Medita atau mungkin klien sebagai narasumber, dan ini sifatnya interaktif. Jadi memang biasanya talk show ini sudah sudah di slot gitu ya sama marketing dan juga kesepakatan klien untuk aku pengen deh MFM gitu misalnya di tempatnya Medita siaran. Aku pengen deh MFM mau ngiklan, tapi aku juga pengen dislotin 1 kali talk show kayak gitu. Nah, biasanya nanti pengiklan atau klien dia akan membawakan materi yang pengen disampaikan ke pendengar kita kayak gitu. Jadi misalnya kalau di tempat Medita seringnya biasanya hotel ya. Jadi biasanya hotel akan datang ke salah satu program siaran sesuai dengan kesepakatan dari kliennya pengen datangnya di jam berapa. Dia akan membawa satu materinya biasanya materi yang pengen lagi dia promosiin. Mungkin ada promo breakfast, promo dinner, ada juga promo kemarin pas lagi lebaran tuh halal bihalal dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti kita akan ya bincang-bincang dalam satu segmen radio itu untuk ngobrolin soal promo yang pengen disampaikan atau pengen dijual sama klien kita. Jadi basicnya semua iklan yang Medita sebutin di sini tuh sebenarnya beda, jenisnya beda semua gitu. Kalau at least ya penyiarnya sendiri yang ngobrol ya kan yang ngomong, dengan kita menyediakan naskah adlibs. Kalau spot iklan itu memang sudah tahap produksi, jadi memang nanti ketika ada naskahnya, nanti seorang kreatif akan membutuhkan talent PO dan juga akan menyerahkan maaf ya, aku kaget. Oke, nanti aku bakal lanjutin lagi. Kalau spot iklan ini nanti talentnya akan record VO-nya, terus akan diserahkan ke audio production untuk diedit segala macamnya, dikasih lagu segala macamnya. Kalau time sinyal sendiri ini memang seasonal gitu, nggak di setiap lagu bakalan ada time sinyal, enggak kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi, ada kuis. Biasanya kalau kuis itu memang itu tektokan sih sama klien gitu ya. Kalau memang
aku pengen nih masukin iklan ke MFM tapi aku maunya pakai gimmick quiz gitu. Jadi biasanya ntar tergantung nanti kesepakatannya pengen di program apa, nanti penyiarnya yang bikin gimmick quiz itu. Jadi kayak misalnya bikin Instagram story gitu ya. Oke, Dito, kita mau bikin quiz dadakan, kamu tinggal jawab pertanyaan ini gitu. Nah, biasanya ntar yang beruntung bakalan dapat hadiah atau mungkin bakalan dapat segala macam yang sudah ditentukan gitu sama kliennya. Jadi bentukannya quiz. Masih banyak lagi yang sebenarnya jadi jenis iklan tapi yang paling familiar sama Medita yang 3 ini kayak gitu. Ini bisa di next. Semoga jelas ya. Oke. Di radio lain seperti apa, tapi kalau buat Medita sendiri memang di tempatnya penyiar tidak berkewajiban untuk membuat adlibs seperti itu. Jadi memang kita punya timnya sendiri, kita punya bagiannya sendiri yang berkewajiban untuk membuat adlibs. Tapi nanti Medita coba bantu untuk ini ya, bantu untuk kasih gambaran sedikit biasanya pembuatan adlibs itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat di layar, jadi memang ini adalah alur pembuatan adlibs gitu. Alur gimana caranya klien itu iklannya bisa dibacakan oleh seorang announcer. Nah, biasanya kita mulai dari atas. Klien itu akan menghubungi bagian marketing kita, atau mungkin memang bagian yang ngurusi soal iklan. Biasanya kalau di tempat Medita namanya marketing, yang mereka akan melakukan diskusi, aku pengen A, aku pengen B, aku pengen C. Nah, biasanya ketika sudah diskusi bersama marketing, dia akan, kalau misalnya sudah deal nih ya, dia akan membawa materi si marketing ini dan akan diserahkan ke kreatif. Nah, sebenarnya tempat adlibs itu diproduksi adalah di kreatif. Nah, itu memang bukan wewenang Medita untuk masuk ke hal-hal kreatif seperti itu ya. Jadi sebenarnya basically kreatif ini ketika membuat adlibs, ya dia akan mengerahkan seluruh kreativitasnya untuk membuat adlibs karena memang sebenarnya materi yang dibawa oleh klien ketika ingin dibuatkan sebuah adlibs itu bentuknya berbeda-beda, teman-teman. Ya setahu Medita ada yang bentukannya poster, ada yang bentukannya udah pointer-pointer atau bahkan sudah dalam bentuk naskah. Tapi tugasnya kreatif di sini adalah bagaimana caranya kreatif ini bagaimana caranya si kreatif ini menuangkan materi yang diberikan oleh klien tadi dalam bentuk naskah yang sesuai dengan cara pembacaan dan yang paling enak buat si announcer bacakan gitu. Karena kan kadang kalau misalnya bentukannya poster nih, kalau teman-teman kan sering lihat poster, isinya cuma 5W1H, udah ada tempatnya di mana, tanggalnya di mana, habis itu siapa aja gestarnya, ya kan, terus apa aja nggak boleh dibawa, apa aja yang harus dibawa, dan segala macamnya, kan 5W1H ada di situ, gitu. Nah, gimana caranya si kreatif ini mengkonversi gambar atau mungkin mengkonversi informasi yang ada di gambar itu ke dalam bentuk naskah atau skrip seperti itu. Jadi memang sebenarnya basically dia akan membuat skrip yang memang sesuai dengan kreativitas atau mungkin sesuai dengan karakteristik dari radio itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi memang urutannya klien akan ke marketing ini membawa materi dari si klien yang pengen dibuatkan adlibs itu sendiri dan akan diserahkan kepada kreatif. Jadi memang tugas utamanya sebenarnya di kreatif. Nah, sebenarnya urutan ini itu mirip sekali dengan pembuatan spot iklan, teman-teman. Bedanya adalah ketika pembuatan adlibs, kreatif ini akan menyerahkan langsung kepada announcer dalam bentuk naskah, ya, seperti yang teman-teman lihat di layar. Tapi kalau misalnya bentuknya spot iklan, kreatif ini akan menyerahkan ke talent VO yang ingin biasanya ke talent VO dan juga ke bagian audio production untuk masuk ke tahap produksi seperti itu. Jadi kalau misalnya adlibs dia tidak ada tahap produksi sama sekali, jadi pure announcer akan membacakan naskah yang sudah dibuat oleh si kreatif itu. Tapi kalau misalnya spot iklan, dia sudah melalui tahap produksi kayak gitu. Nah,
biasanya kalau misalnya adlib sendiri, biasanya ya yang paling normal di tempatnya Medita paling sering memang bentukannya monolog kayak gitu ya. Jadi ada dialog. Ada sih dialog, tapi biasanya itu beberapa brand aja, nggak setiap saat tuh pasti akan ada dialog. Karena kan nggak susah ya kalau misalnya dia pengen untuk mengiklan sesuatu, tapi penyiarnya cuma sendirian gitu. Memang biasanya yang paling banyak adalah bentukannya dialog. Monolog maksudnya, monolog. Biasanya itu kalau misalnya yang spot iklan, bentuknya banyak sekali. Ada yang monolog, ada yang dialog, ada yang drama, kayak gitu. Jadi berdasarkan kesepakatan aja bersama klien itu. Jadi tugas si kreatif dia akan mengkonversi informasi-informasi yang sudah didapatkan dari klien dalam bentuk naskah. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan bentukannya poster nih, kayak misalnya poster konser bakalan ada 5W1H gitu ya. Jadi si kreatif ini akan mengkonversi informasi-informasi dalam poster ke dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya bentukannya naskah gimana Kak gitu kan. Sebenarnya kan enak ya kalau misalnya kreatif udah dapat materi dari klien bentukannya naskah. Cuman biasanya bahasa yang dibawa klien itu masih belum cocok sama bahasa yang sesuai sama karakteristiknya si radio gitu. Karena kan kalau radio, kalau misalnya teman-teman sadar gitu ya, kita tuh punya sebuah keunikan sendiri yang mana kita tuh pakai bahasa personal gitu. Kita pakai bahasa yang sehari-hari banget. Jadi kayak misalnya di radio kita nggak pernah manggil kalian, tapi kita selalu manggil kamu karena kita pengen sekali dekat dengan pendengar. Nah, kata-kata yang biasanya dibawakan oleh klien dalam bentuk naskah itu kita biasanya konversi lagi, kita cek lagi gimana caranya bahasa yang dibawa oleh klien ini ketika masih terlalu kaku, kita akan ganti lagi jadi bahasa yang sehari-hari, yang anak muda, atau mungkin bahasa yang tidak terlalu kaku, biar lebih gampang untuk diterima oleh pendengar kita. Kayak gitu. Jadi next bisa ke slide selanjutnya. Oke, disclaimer, sebenarnya penyampaian materi ini Medita juga pengen menyampaikan gitu, karena kan yang Medita lebih fokusnya adalah ke siaran radio gitu ya. Dan memang penyiar itu harus punya keterampilan membaca adlibs, karena memang adlibs radio itu umumnya berdurasi 60 detik. Gitu. Nah, kenapa 60 detik sebenarnya itu lebih ke efektivitas aja sih. Kalau misalnya pun nggak bisa 60 detik, mungkin kurang ataupun lebih, ya nggak masalah gitu. Tapi yang dijadikan fokus oleh Medita adalah keterampilan si penyiarnya ini memang harus dipunya, karena kalau misalnya terlalu lama dibacakan gitu ya, pendengar akan bosan gitu. Jadi keterampilan yang dimaksud sama Medita adalah gimana caranya si penyiar ini bisa membawakan adlibs, mau itu panjang ataupun pendek, mau itu durasinya kurang dari 60 detik atau mungkin lebih dari 60 detik, agar terdengar lebih enak gitu ya di telinganya pendengar-pendengar kita. Seperti itu. Jadi misalnya nih, keterampilan yang bisa Medita juga jelaskan adalah ketika nih kita dapat penyiar kan cuma tinggal terima jadi aja nih bentukannya naskah. Kita nggak bisa request, aku mau naskah adlibs yang pendek ya, nggak bisa. Karena memang itu kita cuma terima jadi aja. Karena kita nggak tahu nih yang pengen dijual sama klien itu sebanyak apa. Jadi memang yang pengen disampaikan atau iklan yang pengen dikasih ke pendengar kita tuh sebanyak itu gitu. Jadi umumnya berdurasi 60 detik. Jadi gimana caranya nih kita sebagai penyiar harus terampil gitu ya untuk mengatur tempo yang sekiranya itu nggak membosankan di telinga pendengar kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pun Medita ini pernah pengalaman ada iklan yang masuk ke radio, yang mana pas udah dibuka ternyata halamannya kalau teman-teman tahu HVS A4, udah literally dari atas sampai bawah penuh gitu. Nah, gimana caranya kita gitu ya? Gimana cara kita baca? Ya tinggal dibaca aja karena memang itu udah tanggung jawab kita. Kita nggak bisa protes, kita nggak bisa request mau sependek apa, ya udah diterima aja. Nah, gimana cara kita terampil biar itu lebih enak terdengar di kupingnya pendengar adalah ya kita atur tempo sebaik-baiknya seperti itu. Gimana caranya kalau kecepatan juga nggak enak kan, jadinya belibet segala macam. Kalau kelambatan orang-orang bisa jadi bosen. Jadi keterampilan itulah yang dibutuhkan. Terus selain itu keterampilan untuk
memainkan intonasi dan lain sebagainya juga diperlukan oleh seorang penyiar biar at-least yang disampaikan itu juga jauh lebih menarik gitu. Nanti aku bakal kasih tahu juga tips and triknya yang mungkin bisa diterapkan juga atau mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Kayak gitu. Jadi memang umumnya berdurasi 60 detik untuk efektivitas aja, tapi bisa jadi lebih dari itu ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi ya memang nggak terlalu lama sih biar nggak bosan. Oke, jadi kayak 60 detik tuh golden time-nya gitu ya, Kak. Jadi kita Benar. jadi kita harus gimana, sat-set gitu ya kalau istilahnya anak sekarang tuh 60 detik tuh bisa menggait attention-nya si pendengar ini lewat yang kalau kata Kak Medita tuh ada tuh satu HVS A4 tapi gimana caranya itu 60 detik pertama tuh itu yang menentukan golden time-nya gitu. Nanti dikasih trik-triknya ya, Benar. Kak ya. Benar, iya benar. Nah, sebenarnya ada juga banyak juga yang kadang script ad-libs itu cuman setengahnya dari HVS A4 itu ada juga, dan justru itu adalah iklan yang paling disenengin sama penyiar karena ya bacanya kita nggak terlalu panjang gitu kan. Karena kalau ad-libs terlalu panjang juga kasihan penyiarnya, kasihan pendengarnya juga, jadi dua arah gitu yang kasihan ya. Jadi memang kalau untuk pembuatan ad-libs sendiri biasanya kalau nggak perlu banget gitu ya kreatifnya, kayak dia juga nggak akan bikin ad-libs sepanjang itu gitu. Nah, tapi memang kan balik lagi ya ke kesepakatannya bersama klien seperti itu. Mungkin bisa di next lagi. Oke, ini adalah jenis ad-libs, agak ke bawah sedikit biar nggak kepotong. Bentar, ini agak benar, dikecilin aja. Oke, jadi ini adalah jenis ad-libs yang mungkin bisa Medita contohin gitu ya, yang paling sering juga ada di Radio Medita. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang bentuk ad-libsnya beda, bisa sharing juga, karena yang paling umum yang bisa Medita share adalah dia yang biasanya ada di radio gitu kan. Nah, basically kalau misalnya di tempatnya Medita, jenis ad-libs itu ada dua. Ada yang bentukannya naskah, kayak yang warna hitam, ada juga yang bentukannya pointer di warna merah. Seperti itu. Pointer tuh yang kayak cuman poin-poin sendiri, tapi dibutuhkan keterampilan penyiar untuk merangkai kata biar nggak cuma bacain poin-poinnya doang ya kan. Itu agak sulit sih memang. Nah, tapi alhamdulillahnya sebenarnya tiap radio tuh beda-beda ya. Jadi ada juga yang memang dia menyediakan poin-poin itu, jadi dia akan mengasah keterampilan ya si penyiar. Ada juga yang memang udah ready sama naskahnya. Nah, alhamdulillah kalau di tempat aku memang biasanya ready-nya adalah di naskah gitu. Jadi entah kenapa ya mungkin dari awal Medita masuk emang udah dipermudah banget gitu ya sama program dari Medita, jadi ya nggak terlalu ribet lah. Tapi ada juga beberapa kali Medita bacain yang per poin-poin gini, tapi memang nggak sering sih gitu. Tapi kalau memang ada, ya mau nggak mau kalau misalnya kita ngerasa kesusahan, ya kita latihan terus gitu. Karena ya itu tanggung jawab kita untuk baca at-libs kan, kayak gitu. Jadi memang bentukannya ada banyak sekali. Kalau misalnya bentukannya at-libs itu ada yang bentuk foto, Medita masih belum tahu sih. Mungkin lebih ke latihannya aja. Kadang tuh at-libs sebenarnya kan adalah iklan yang nggak bertele-tele. Namanya juga iklan kan. Kita menyampaikan poin-poin yang paling penting gitu. Jadi ya udah cukup kayak gini aja sebenarnya udah tersampaikan semua. Jadi ya memang yang dibentukannya naskah itu yang termasuk pendek. Bayangin ini termasuk pendek, ada yang lebih panjang lagi yang biasanya Medita bacakan gitu. Belum lagi kalau misalnya tips yang Medita terima itu produk-produk yang tidak familiar. Kalau ini kan masih hotel, masih oke familiar sama kita. Ada beberapa juga yang dapetin itu ngomongin soal spare part mobil. Itu gimana caranya? Nah, itu juga Medita sekarang masih kesusahan karena kan spare part mobil terutama buat cewek nggak semuanya bisa menyebutkan dengan bagus ya. Jadi memang mau nggak mau ketika kita dapat sebuah produk yang nggak familiar kata-katanya sama kita harus latihan terus seperti itu. Nah, cara membaca untuk yang yang naskah sebenarnya tinggal dibaca aja, teman-teman tinggal dibaca aja kayak gini aja gitu, kayak ya udah. Tapi sebenarnya ada juga beberapa radio berdasarkan keinginan dari program direkturnya pengennya penyiar jangan scripting ya, jangan kayak dari atas sampai bawah itu plek ketiplek gitu. Tapi kalau dari tempat Medita sendiri dibebaskan gitu. Jadi mau mulai dari atas, mau mulai dari bawah, dibebaskan aja gitu. Yang penting poin-poinnya tidak ada yang terlupakan. Kayak gitu.
Nah, untuk cara membaca yang di pointer sebenarnya sama aja, teman-teman. Sama banget cara membacanya. Tapi gimana caranya kita merangkai kata-kata itu? Mungkin itu yang susah kali ya. Tapi kalau misalnya udah dilakuin sekali 2 kali, biasanya udah mancep di kepala, udah aman kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk cara membaca sendiri mungkin Boleh aku dong. bisa contohin. Boleh yang paling tricky atau paling sulit ya, mungkin bukan sulit, tapi kadang-kadang kita tuh harus kayak, aduh ini dikembangkan jadi apa ya, yang poin-poin dong, Kak Medita Oke, dong, cobain, boleh deh. boleh. Semoga ini ya, semoga sampaikan semua kayak yang warna hitam itu. Aku bakal mulai dari yang poin ini. Aku pakai pendengar aku aja ya, biar nggak bingung gitu ya. Iya, Pendengar aku silakan namanya kayak Editor. Kak Medita di radio aja deh, biar kita lihat kalau siaran kayak apa gitu ya. Oke. People, ada good news buat kami yang udah nyiapin pernikahan. Ini aku punya paket dari The Guest House and Resto. Ini sekitar 17 juta net untuk 100 packs-nya. Dan kalau misalnya kamu ini pengen nambah additional menu buffet, ini bisa kamu tambahin dengan harga 125.000 per packs-nya. Gak usah lama-lama lagi buat kamu yang pengen booking pernikahan kamu dan gak pengen ribet-ribet, kamu langsung booking dengan call di 0341 444 999 atau ke 081 323 227 687. Kamu bisa datang juga ya langsung ke The Guest House and Resto. Ini ada di Jalan Candi Singosari 12 Kota Malang. Start your journey with the fresh Guest House and Resto. Kayak gitu. Sebenarnya mirip sih. Mungkin aku kayak karena udah kebiasaan ya, ini aku pakai iklan yang biasa ada di radio juga soalnya gitu. Oke, jadi Mirip banget, cuman bedanya ya poin-poin aja gitu. iya, betul. Meskipun tadi tuh ada sedikit pengembangan kalimat ya, kalau ini ada sapa-sapaannya biar nggak langsung dari poin 1 ke poin 2 gitu. Tapi sebenarnya tidak mengurangi isi atau poin-poin yang akan disampaikan dalam materi iklannya. Gitu ya Kak Medita ya? Benar, karena iklan itu hal yang krusial ya. Jadi bukan semata-mata kita baca adlibs itu kita nggak dipantau, teman-teman. Kalau di tempatnya Medita, mungkin dari teman-teman yang mungkin udah kerja di radio ngerti gitu ya. Kalau di tempat Medita memang setiap penyiar itu akan di-record siarannya gitu. Jadi adlib itu akan ke-record, salahnya kita akan ketahuan karena memang Iya. biasanya klien itu akan meminta report dari radio itu sebagai bukti kalau kita sudah menyiarkan iklannya, mau itu dalam bentuk spot ataupun adlibs kayak gitu. Dan biasanya yang ngecekin masalah adlibs kayak gini tuh memang audio production aku. Jadi kita sebenarnya kita penyiar tuh tinggal nyatat aja adlibs ini dibacakan di menit keberapa gitu. Ntar si audio production akan nyari satu-satu kayak gitu. Nah, kalau misalnya salah ketahuan banget gitu. Jadi karena ada beberapa klien memang kadang protes, kok pembacanya kayak gini ya, berarti besokannya kita dikasih bukan SP sih, tapi istilah peringatan. Oke, ini kamu udah salah ya, kamu nggak boleh salah. Karena memang namanya juga iklan ya, kita nggak mau dong kalau iklan kita dibacain dengan salah. Jadi memang itu sebenarnya lebih ke tekanan buat penyiar sendiri, gimana cara kita membacakan adlibs dengan benar, karena memang urusannya sama orang lain, which is itu klien yang membayar kita gitu istilahnya, kasarannya kan kayak gitu ya. Gitu. Oke Kak, Mungkin tadi bisa ngomong di next. soal Kak Medita kan bilang nih gimana sih caranya baca adlibs dengan benar ya, minimal baik itu kan urusannya belakangan ya, bener tuh nggak salah dulu deh gitu. Nanti boleh dong dibagi tips and triknya. Tapi sebelum itu nih Kak, sebelum Kak Medita bagi-bagi tips and triknya, sekarang mau mengingatkan ke teman-teman peserta webinar di siang hari ini supaya bisa mengisi daftar hadir yang linknya sudah ada di kolom komentar ya, kolom chatnya nanti bisa diklik supaya bisa mengisi daftar hadir. Juga teman-teman bisa mendokumentasikan acara di siang hari ini di tag di Instagram, nanti bisa dibikin Instagram stories dan juga di tag di @pkpai.kemenak. Juga bisa kalau misalnya mau di tag ke Kak Medita juga bisa gitu, kan belajar bareng siang-siang. Siapa tahu bisa nanti chit-chat sama Kak Medita, sharing-sharing ilmu, sharing-sharing sesama penyiar gitu Kak Medita ya. Iya benar, boleh. Oke, mungkin bisa di next aja. Sebenarnya PPT aku hari ini nggak banyak sih, karena memang ya tips kayak gitu aja gitu. Nah, ini mungkin langsung kayak tadi yang dibahas sama Kak Sekar gitu ya, tips and trick-nya. Tips and trick sebenarnya tiap orang punya tips and trick-nya sendiri. Tapi karena namanya iklan ya, kita memang harus cari itu secepat mungkin. Karena memang tiap penyiar pasti akan dislotkan untuk membaca adlibs. Kayak gitu. Nah, ini adalah tips and trick yang paling sering diingetin sama program director aku yang biasanya memang ngecekin adlibs kita ketika diminta report sama klien. Kayak gitu. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu A, I, U, E, O.
gitu. Yang namanya iklan lagi-lagi ya, kita nggak mau iklan kita terdengar salah. Karena kan memang tujuan klien untuk membayar, pengen produknya atau brand itu sampai ke Betul. pendengar gitu ya Betul. istilahnya. Jadi artikulasi harus jelas. Kayak misalnya Mitsubishi gitu ya, baca dia Mitsubishi, nggak boleh yang kayak sok keminggir Mitsubishi atau apa, nggak boleh ya. Memang artikulasinya harus jelas, A, I, U, E, O-nya memang harus jelas, karena namanya iklan ya kita nggak boleh salah gitu. Yang kedua, pernapasannya harus baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa request ya, itu adlibs harus sepanjang apa, kayak tadi Medita bilang, kadang Medita juga sempat gitu bacain adlibs yang panjangnya 1 HPS. Kalau misalnya penyiar nggak punya pernapasan yang baik, itu akan susah banget dan akan menyusahkan sekali, susah banget dan menyusahkan penyiar gitu. Karena memang bakalan kita kan nggak mungkin ya baca adlibs setengah-tengah kita minum, ya kan? Jadi mau nggak mau, memang kita harus tahan itu sampai adlibs-nya selesai. Makanya kadang tuh ya, bener. Sering banget Medita kalau misalnya dapat adlibs-nya kayak gitu ya, dan udah adlibs-nya panjang, mungkin artikulasinya susah, atau mungkin Medita kurang persiapan untuk baca itu gitu ya. Setelah adlibs itu selesai, literally matiin mic, Medita langsung kayak, panjang banget ya, gitu. Sering banget kayak gitu, karena memang biasanya kurang prepare. Jadi memang ngos-ngosan gitu ya. Baca adlibs aja memang butuh pernapasan yang baik gitu. Kalau kita siaran ngobrol biasa oke lah ya, kita masih ada jeda. Sedangkan kalau biasanya baca adlibs kayak tadi Medita bilang, efektifnya golden time-nya kalau kata Mbak Sekar itu 60 detik. Ya gimana caranya kita harus mengolah pendengar kita kayak gitu. Jadi memang pernapasan harus baik banget. Panjang ya diterima saja gitu kan. Kita sebagai penyiar cuman bisa mengusahakan apa yang wajib kita usahakan. Contohnya ya memilih pernapasan yang baik gitu, biar nggak ngos-ngosan, biar enak juga nyampein produknya dan segala macamnya. Nah, yang ketiga, ini memahami isi adlibs. Memahami isi adlibs ini penting banget. Selain kita harus menguasai kita harus melatih pernapasan, kita harus mengatur artikulasi, memahami isi adlibs itu penting banget, karena meskipun kita baca adlibs, literally baca gitu ya, misalnya ada skripnya di depan mata kita gitu ya, kalau misalnya kita nggak ngerti, buyar. Makanya biasanya kalau enak kalau misalnya kita udah kebiasa sama adlibs ya, karena kan biasanya ada klien yang adlibs itu akan dibacakan berbulan-bulan gitu. Mungkin ya kesepakatan bersama klien gitu ya, aku pengen iklan ini kayak sekitar 3 bulan gitu. Jadi akan 3 bulan kita bacain terus, kan udah kebiasaan ya. Jadi tanpa kita baca sesuai skripnya, kita udah nempel alurnya bakal kayak gimana. Beda lagi kalau misalnya kita dapat adlibs yang literally baru. Biasanya awal bulan sih ya, karena ada perbaruan promo, perbaruan kerjasama dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya ada info nih dari admin, bisa kalau dari kita yang yang ngasih tahu kalau ada adlibs baru tuh admin. Kalau bisa dapat kabar dari admin, Medita bakalan ada iklan baru dari Ascent Premier Hotel gitu ya. Kamu baca ya, oke. Kalau misalnya dapat reminder kayak gitu, sebelum Medita waktunya untuk baca adlibs, bakalan baca dulu isinya tuh kayak gimana. Kalau bisa dilatihanin, jadi sambil ngomong, meskipun lagi nggak on mic ya, kita sambil ngomong. Karena apa? Karena banyak banget pasti kosakata yang susah untuk kita ucapkan, meskipun kita baca skripnya, tapi bakalan banyak banget kosakata yang mungkin nggak familiar, terus kadang kita ngebaca tapi mulut kita ngomongnya apa gitu kan, takut juga ya kayak gitu ya. Nah biasanya kalau kayak gini memang terjadi ketika iklannya baru gitu ya, skrip adlibsnya baru gitu. Jadi memang kita harus baca, kita harus pahami lagi, kita harus latihanin kata-kata yang menurut kita susah tuh yang mana sih gitu. Biasanya kalau Medita kayak gini tuh biasanya ini iklan-iklan mobil, sampai sekarang Medita masih kesusahan, tapi mau nggak mau sebelum Medita on mic untuk bacain adlibs, Medita harus baca dulu. Latihanin dulu tuh kata-kata yang susah apa, diinget-inget, ntar pas on mic udah tinggal ngomong aja di mic kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah improve dengan angle yang berbeda. Angle ini adalah hal yang sebenarnya Medita masih bukan jarang sih, tapi kadang Medita itu lebih sering on script dari skrip yang sudah didapatkan dari kreatif gitu ya. Tapi dengan mencoba dengan angle yang berbeda, kita sebagai penyiar nggak bosan, dan mungkin people atau mungkin pendengar kita yang lagi dengerin juga nggak bosan untuk dengerin, ya elah adlibs ini lagi gitu. Nah, angle yang berbeda itu bukan berarti
kita nggak boleh ya bacain dari atas sampai bawah. Tapi kita sebagai penyiar yang tadi Medita bilang, kita harus terampil gitu. Gimana caranya biar iklan kita itu bisa diterima dan lebih menarik didengarkan oleh orang lain. Kalau angle ini, maksudnya Medita, kita itu boleh sebenarnya membacakan adlibs tuh nggak dari awal. Kita ambil poin dari tengah, kita ambil dari poin yang paling bawah, itu boleh banget. Gitu. Biasanya kalau misal orang mau dengan angle berbeda, dia latihan dulu. Latihan bukan berarti H-1 ya, enggak gitu. Tapi ya yang penting kita baca dulu, oke, aku pengen deh sekali-sekali baca adlibs tapi nggak dari atas, aku pengen dari poin yang paling bawah gitu. Bisa banget, latihan aja dulu. Oh, ntar aku habis baca dari bawah, aku sambungin A ke bagian atas, aku sambungin A ke bagian bawah, ke bagian tengah, segala macamnya. Tapi tanpa mengurangi isi iklan yang ada, kayak gitu. Jadi lagi-lagi iklan kan namanya juga promosi produk ya, kita tidak boleh mengurangi poin-poin yang ada dari iklan itu. Kayak gitu. Kayaknya di terakhir, ini kayak terakhir deh abis ini. Iya, ini terakhir abis ini. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya teman-teman pengen bacain sebuah adlibs dengan angle yang berbeda. Ini Medita masih pakai script adlibs yang tadi ya, biar enak aja, dan ini menurut Medita paling pendek. Kalau misalnya teman-teman lihat di layar, skrip paling atas, naskah paling atas kan tulisannya siapa nih yang udah siap-siap buat nikah gitu kan. Coba kalau misalnya Medita pengen baca dari kata-kata yang Medita highlight kuning, nggak perlu pusing lagi gitu ya. Ini bisa juga dilakuin gitu. Misalnya, Medita kasih contoh sedikit. Gak perlu pusing lagi buat kamu yang pengen menyiapkan pesta pernikahan karena semuanya bisa nikah di The Fresh, Guest House, and Resto. Buat kami udah siap-siap nikah, sini ada paket yang menarik banget, yaitu paket Intimate Wedding dengan harga 17 juta net per pax-nya. Langsung kamu booking ya dengan call di 0341, bla 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 bla. Jadi kita bisa baca dari bawah gitu. Gak semuanya harus dibaca di atas. Tapi memang itu tergantung dengan radionya ya. Tadi Medita balik lagi, alhamdulillah di tempatnya Medita nggak ada apa ya, nggak ada ketentuan harus baca dari atas gitu. Kalau misalnya aku pengen baca dari bawah ya nggak apa-apa, kecuali kalau ada beberapa klien yang pengen dibacakan tiplok, aku nggak mau penyiar aku keluar dari naskah ini gitu. Aku pengennya yang kayak gini aja ya. Berarti penyiar biasa dikasih reminder sih, kamu bacanya kayak gini aja, nggak usah di-improve kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada ketentuan, ya kita bisa membacakan ini dari angle yang berbeda tanpa mengurangi poin-poin yang ada gitu. Kalau misalnya nih, aku nggak baca dari yang bagian kuning, aku baca dari paket yang seru gitu ya. Nah, aku bakal bacain ya. Hey people, ada paket seru banget buat kamu yang udah siap-siap buat menikah. Itu paket Intimate Wedding dengan harga 17 juta net per pax-nya. Yaitu ada di The Fresh, Guest House, and Resto. Jadi buat kamu udah siap-siap, gak perlu pusing lagi, ya langsung kamu booking sekarang juga dengan call di 0341 444 999 dan bla 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 kayak gitu. Jadi bisa banget kita kreasiin. Lagi-lagi tanpa mengurangi skrip yang ada. Biasanya kalau orang-orang kayak udah mau mengkreasikan isi adlibs adalah orang-orang yang pertama bosan mungkin atau pengen mencoba dulu aja gitu, ntar berhasil atau enggaknya kita coba lagi di next adlibs gitu kan, atau memang ya dia pengen cari sesuatu yang beda aja gitu biar nggak monoton gitu-gitu terus gitu. Jadi sebenarnya bisa dilakuin kalau memang teman-teman mungkin sudah biasa gitu untuk membaca. Tapi kalau memang ragu ya baca aja sesuai sama yang ada di naskah kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak susah sih membaca adlibs, karena ya tinggal dibaca aja teman-teman ini naskahnya seperti apa. Dengan satu itu kan koma, yang dua itu adalah titik. Jadi ngikutin aja. Kalau misalnya teman-teman ngerasa aku kok baca adlibs kayak ini ya, kayak lama banget ya, berarti harus latihan juga untuk mempercepat membaca adlibs itu seperti apa. Kalau misalnya aku baca kecepatan, gimana caranya biar aku nggak kecepatan dan belibet? Berarti harus latihan juga gimana caranya biar aku nggak kecepatan, kayak gitu-gitu. Mungkin ada yang mau mencoba untuk membaca adlibs di sore hari ini? Kalau misalnya boleh dan masih ada waktu, sebenarnya di slide terakhir sih ini. Slide terakhir, karena next slide itu cuma thank you aja tulisannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau mencoba belajar baca adlibs. Oke, boleh satu, siapa mungkin yang mau mencoba di sore hari ini? Kalau tadi udah dapat materi nih dari Kak Medita, siapa tahu ada. Oh, Mas Aska. Boleh Mas Aska? Sudah mengangkat tangan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Mbak. Medita.
On Ya, kamera salam kenal Mbak dong, Mas Megita. Aska. Nah, Mas Aska udah on kamera nih. Salam kenal. Salam kenal Mbak. Iya. Ini mau coba baca adlibs. Boleh Mbak. Aduh, maaf ya kalau misalnya masih banyak salah nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Manusia itu memang harus salah biar tahu benernya seperti apa. Itu menurut aku ya. Jadi ini mungkin bisa di-share lagi ya tadi PPT-nya karena skripnya ada di situ. Kalau nggak ada PPT-nya, nggak bisa dibaca sama Mas Aska. Aska bukan ya? Benar Aska. Oke, ini ke slide sebelumnya. Thank you. Ada apa namanya? Nah, ini Mas Aska boleh baca dulu, dipahami isi adlibsnya seperti apa. Kalau ada yang nggak enak, belibet ya dipahami dulu, tapi jangan lama-lama ya, jangan seharian, karena kalau seharian saya harus siaran gitu kan. Jadi kalau misalnya Mas Aska tertantang untuk membaca dari tengah ya nggak apa-apa, tapi kalau mau dari awal nggak apa-apa juga. Gitu. Boleh dibaca dulu. Ntar kalau ada yang mau latihan lagi boleh juga. Atau mungkin sekalian kali ya Mbak Sekar, kalau misalnya dia mau bertanya gitu bisa di kolom chat. Gitu. Karena sebenarnya udah selesai ini slide-nya. Oke, jadi yang mau baca at least Mas Aska dulu, mic-nya bisa di-on-kan dulu sama teman-teman yang punya pertanyaan disiapkan dulu. Boleh tanya di kolom chat-nya atau nanti bisa mengangkat tangan ya. Silakan dulu dibaca dulu Mas Aska. Iya, siap. Siap. Aku langsung baca aja ya. Boleh. Ntar ada masukan dari Mbak Medita. Iya. Siapa nih yang udah siap-siap buat menikah? Serukan pernikahan kamu bareng The Guest House and Resto. Karena ada paket yang seru, yaitu paket Intimate Wedding dengan harga 17 juta net. Jadi nggak perlu khawatir atau pusing lagi buat nyiapin pesta pernikahan kamu ya. Karena semua bisa nikah di The Guest House and Resto. So booking now, call 0341 4499 dan 0813 23 227 687. Atau gini aja, kamu langsung datang aja ke The Guest House and Resto yang ada di Jalan Candi Singosari 12 Malang. Start your journey with The Guest House and Resto. Yes! Yeah! Luar biasa. Aku nervous banget, maaf ya. Luar biasa. Terima kasih loh udah mau baca ya Mas. Aku gugup gemetar karena ada Mbak Medita sebenarnya. Iya apa-apa Mas. Ini aku harus kenapa? Aku harus gimana nih? Mau dikasih masukan atau gimana nih? Iya boleh Mbak, silakan Okay. silakan, aku perlu banget nih dana. BTW Mas Aska penyiar atau bukan Mas? Iya benar. Oke, sebenarnya ini cara baca itu udah enak banget loh. Kalau misalnya nih, aku nggak tahu Mas Aska ini penyiar atau enggak. Aku suka dengerin ya. Maksudnya cara membacanya Mas Aska tuh bukan kayak orang lagi baca naskah pidato gitu. Karena kan ada ya orang yang tidak memainkan intonasi, jadi terdengarnya aku lagi ini nih, lagi apa namanya, baca pidato gitu kan. Baca cue card istilahnya kayak gitu loh. Nah, justru yang aku dengerin dari Mas Raju, makanya aku tanya Mas Aska ini apakah penyiar atau enggak, karena cara membacanya itu udah luas. Maksudnya dalam artian, meskipun deg-degan, tapi aku tidak melihat bahwa Mas Aska ini lagi deg-degan untuk membaca adlibs kayak gitu, karena enak bahasanya. Maksudnya meskipun Mas Aska bacanya dari skrip, dia membawa intonasinya, membawa flow-nya itu kayak orang lagi dia udah baca adlibs yang biasa aku dengerin aja kalau aku lagi dengerin radio aku sendiri kayak gitu. Mungkin kalau misalnya memang agak beribet di angka-angka ya, ntar kita latihan aja di bagian angka. Tapi untuk keseluruhan selain angka, menurut aku tadi, di nomor telepon tadi itu udah aman banget gitu. Yeah. Nah mungkin ini biasa karena kita bahasa ibu ya, bahasa Indonesia gitu kan. Kalau misalnya kita kena bahasa Inggris sedikit, biasanya orang-orang yang mungkin nggak familiar sama bahasa Inggris atau mungkin kalau ngerasa bahwa bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus ya kita harus latihan lagi karena ya itu berhubungan dengan klien, jadi agak krusial ya ketika memang kita membacakannya salah. Tapi buat yang tadi menurut Medita bagus banget, buat Mas Aska mungkin bagian angkanya aja ini mungkin sedikit info juga. Biasanya kalau di radio kita tidak membacakan 0 itu dengan kosong. Biasanya kita ngomongnya 0. Jadi kayak 0, 341, triple 4, triple 9. Kalau kosong tuh kayak istilahnya kosong, literally kosong gitu. Yeah. Konotasinya bukan angka, tapi kosong, nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang Terima kasih banyak Mbak Medita. Ya, overall oke ya Kak Medita ya. Semoga aku bisa siaran di Malang ya. Wah.
Silakan, nggak apa-apa, ditunggu. Thank gitu. you Mas Terima Aska kasih. sudah mencoba. Baiklah. Terima kasih. Oke, mengingatkan lagi peserta Gebiar Imani Series 6 kali ini untuk mengisi link pendaftaran supaya nanti bisa dibagikan sertifikatnya ya. Yang mendapat sertifikat adalah yang mengisi daftar hadir. Jangan lupa juga untuk mengabadikan series Gebiar Imani Series 6 kali ini juga di tag di Instagram @pkpai.kemenak dan juga di Facebooknya di @pkpai.kemenak ya. Bisa juga di tag di Kak Meditanya, bisa juga di tag di Kak Sekaringnya. Oke, langsung ke sesi tanya jawab nih. Mas Aziz dari Jawa Tengah, Mas Aziz Mahendra ini sudah angkat Kak Medita. Oke, maaf, kayaknya lagi jelek koneksinya. Sudah masuk Oke, belum suara aku? unstable ya. Oke, Kak Medita langsung ke sesi tanya jawab nih. Ada Mas Aziz yang sudah mengangkat tangan, melambaikan tangan. Hai Mas Aziz, selamat siang. Boleh disampaikan? Hai Sekar, nggak mau tanya lo, pengen nyoba adlib Oh. lo udah lama banget nggak siaran lo. Boleh kali ya Kak Medita satu lagi. Oke deh, satu aja ya. Satu lagi, ini tuh spesial ya. Boleh ya? Boleh nggak sih? Boleh, boleh. Boleh ya, Sok coba atuh. ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih yang udah siap? Tuh kan belibet kan? Udah lama nggak siaran, jadi kayak gitu ya Kak Medita ya, harus butuh stretching dulu ya. Iya emang. Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut ya Kak Medita ya. Siapa nih yang udah siap-siap buat nikah? Nah, serukan pernikahan kamu bareng The Guest House and Resto. Karena ada bagian yang seru, yaitu paket Intimate Wedding dengan harga 17 juta per net. Jadi nggak perlu lagi nih buat kalian untuk pusing. Nah, siapin tentunya pesta pernikahan kamu, karena semua bisa nikah di Guest House and Resto. So, booking now, call 0341 4499 atau di 081 323 227 687. Atau mungkin kalian juga bisa langsung datang ke The Guest House and Resto yang berada di Jalan Candi Singosari 12 Malang. Start your journey with The Guest House and Resto. Check it out. Luar biasa. Luar biasa. Udah lama nggak baca aja kayak gini ya Kak Medita ya. Apalagi kalau tiap hari baca. Aduh. Berarti Mas Aziz ini ya, penyiar ya dulu ya? Dulu iya penyiar Kak Medita, hiatus loh 3 tahun, hampir 4 tahun. Hiatus ya. Berarti aku ketemu senior ya harusnya ya. Sebenarnya ini, apa namanya, kalau aku bisa kasih masukan, memang tiap radio kayaknya beda-beda kali ya. Jadi aku tuh nggak bisa mengeneralkan tuh harus bacanya seperti apa. Jadi memang ada yang radionya tuh agak kaku atau mungkin yang kayak aku banget kalau misalnya di tempat aku memang radio anak muda kan. Jadi bahasanya tuh literally ya udah bahasa sehari-hari yang kita pakai gitu. Nah, mungkin kalau misalnya aku bisa kasih masukan sedikit aja buat Mas Aziz, cara pembacaannya enak banget, artikulasinya udah jelas banget. Dan itu yang diperlukan kalau kita lagi baca iklan kan, karena memang harus jelaskan A, I, U, E, O-nya. Tapi buat aku sendiri, cara membacanya Mas Aziz itu seperti orang lagi baca spot iklan, kayak VO spot iklan yang kurang luas gitu. Karena kalau di tempat aku sendiri ya, makanya aku nggak bisa generalin. Kalau misalnya di tempat aku sendiri, literally ya udah kita baca adlibs, kita baca aja tanpa memainkan intonasi yang kayak orang lagi baca lagi voice over gitu. Aku nggak tahu teman-teman paham atau enggak ya untuk perbedaan baca voice over dan baca adlibs biasa. Karena kalau misalnya kita baca adlibs ya udah kayak kita baca aja siapa nih yang lagi siap-siap buat nikah, kayak bahasa sehari-hari aja gitu. Seruin aja pernikahan kamu barengan sama The Fresh Guest House and Resto kayak gitu. Jadi kayak lebih dienakin, lebih diluasin lagi, tapi pas aku lagi ngerasa Mas Aziz tadi ngomong tuh kayak masih kaku banget, kayak siapa nih yang lagi siap-siap buat menikah, itu kan udah kayak terlalu voice over yang buat di iklan gitu loh Mas, yang buat spot iklan. Nah itu cocok mungkin untuk yang ada di spot iklan, tapi kalau untuk kalau untuk di jadi adlibs menurutku kurang luas, tapi untuk artikulasi udah aman banget kayak gitu. Paling itu aja sih, karena kalau adlibs kan
yang bacain penyiar ya. Kalau penyiar lagi siaran biasa tanpa baca adlibs, lagi ngobrol, lagi talk biasa, kita aja pakai bahasa sehari-hari. Berarti memang nggak ada bedanya dengan membaca adlibs. Beda kalau misalnya kita dijadikan talent untuk baca spot iklan, nah itu beda lagi. Biasanya memang ada request dari kreatif kita nih, Medita kamu bacain, kamu jadi voice over talent untuk spot iklan ini ya, gitu. Kamu bacainnya lebih ke centil gitu, karena memang produknya untuk produk remaja. Nah itu baru kita sesuaiin sama karakter kita. Nah tapi kalau misalnya untuk adlibs kita pakai bahasa sehari-hari aja, nggak masalah kayak gitu. Jadi beda memang cara pembawaan untuk voice Makasih over. Kak Medita Iya. masukannya. Overall oke ya. Oke, Ribet nggak banget. apa-apa. Langsung ke pertanyaan aja ya Kak Medita ya. Mas Aziz nih, kalau Boleh, dari suara sudah tidak diragukan lagi ya. Tapi mungkin karena udah lama aja Mas Aziz. Oke, langsung ke pertanyaan buat peserta yang punya pertanyaan ke Kak Medita soal adlibs dan soal mungkin mau tanya nih gimana caranya atau gimana nih baca adlibs yang luwes gitu kalau kata Kak Medita. Tadi silakan langsung punya pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom chat atau di kolom atau langsung bisa mengacungkan tangannya nih, nanti langsung Sekar pilih untuk mengajukan pertanyaan. Tadi yang coba baca udah 2 nih Kak Medita. Sekarang kita geser ke pertanyaan nih. Sambil menunggu yang tanya-tanya, boleh dong Sekar mau tanya nih. Sambil memancing ya, biar nih pada kepo nggak sih? Kak Medita tadi sempat disinggung soal voice over dan kalau Sekar baca tadi ya kurikulum vitae-nya Kak Medita nih banyak nih pengalamannya soal baca-baca voice over talent. Boleh dong dikasih sedikit sedikit tips atau gimana sih bedanya cara baca adlibs sama voice over? Gimana tuh Kak Medita? Oke. Nah, sebenarnya ada beda yang cukup menonjol sih. Kalau voice over talent memang kan biasanya untuk kebutuhan iklan, kebutuhan company profile. Yang kalau kita bacakan atau kita jadi voice over talent, kita nggak bisa terlalu ngikutin ego kita. Betul. Karena kita lagi-lagi kerja untuk klien itu. Gitu. Ada klien, kayak misalnya Medita dimintain tolong untuk jadi voice over talent gitu ya, dari klien untuk produk remaja gitu. Dengan suara Medita yang kayak gini, bisakah Medita untuk membacakan bisa gitu. Jadi kalau misalnya voice over talent tuh kita ngikutin maunya klien. Makanya kadang kalau misalnya Medita bacain, biasanya Medita tanyain, ini biasanya mau pakai tone suara yang kayak gimana nih? Mau yang deep, biasanya kalau gitu pakai buat company profile gitu ya. Atau yang middle, atau yang up dalam artian biasanya tuh yang kayak kalau yang middle udah literally kayak sekarang nih Medita bicara. Tapi kalau down tuh biasanya buat company profile yang serius-serius kayak gitu-gitu. Jadi lebih saklek sih kalau voice over talent tuh kita nggak bisa mengikuti ego kita. Meskipun aku mentang-mentang udah jadi voice over talent keren gitu ya, misalnya mungkin Bimoki gitu ya, mungkin kalau teman-teman Bimoki ya kan udah jadi voice over bapak voice over Indonesia gitu ya. Meskipun sekeren dia pasti akan ngikutin maunya klien tuh seperti apa gitu. Dia bisa ceria, dia bisa serius banget kayak lagi voice over iklan rokok ya biasanya ya, dia bisa kayak gitu, jadi sesuai sama kemauan klien, karena pasti klien yang tahu arah iklan ini mau dibawakan seperti apa gitu. Nah kalau misalnya adlibs, sebenarnya makanya tadi Medita nggak bisa general seperti apa, karena mungkin kan tiap radio beda-beda gitu. Tapi kalau di tempatnya Medita, dengan kebiasaan Medita mendengarkan adlibs yang ada di radio Medita, biasanya kalau adlibs kita meskipun ada skripnya, kita akan membawakan itu dengan luwes. Kayak ya jangan kayak kita lagi baca skrip voice over. Kalau misalnya nih bedanya kalau misalnya Medita baca skrip iklan ini jadi skrip voice over. Mungkin nggak pakai yang tanda tanya ya, karena kan kalau tanda tanya aneh kalau di voice over ini ya gitu. Aku langsung mulai dari kata-kata serukan. Serukan pernikahan kamu barengan sama The Fresh Guest House and Resto. Karena ada paket yang seru, yaitu paket Intimate Wedding dengan harga 17 juta net. Jadi nggak perlu bingung lagi buat nyiapin pesta pernikahan kamu, karena semua bisa nikah di The Guest House and Resto. Jadi kayak lebih ada penekanannya, lebih serius,
dan lebih apa ya, kayak saklek gitu. Sedangkan kalau misalnya baca Adlibs nih, kita baca lagi ya. Sedangkan pernikahan kamu barengan sama The Fresh Guest House and Resto, karena di sini ada paket seru banget, and people, jadi ada paket intimate wedding dengan harga 17 juta net. Jadi kayak kita ngobrol biasa aja gitu, karena memang bedanya Adlibs sama kita lagi talk biasa kalau di radio nggak ada bedanya gitu. Cuman bedanya kalau Adlibs kita ada skripnya gitu, dan kita lagi membawakan produk kayak gitu sih. Dan kalau bedanya sama voiceover ya biasanya voiceover kita nggak bisa semau-mau kita gitu, karena memang ada ketentuan dari klien kayak gitu. Oke, aduh, benar-benar ini ya Kak Medita ini berdasarkan fakta di lapangan banget ya, kalau voice over tuh gini, Bener. kalau Adlibs tuh gini. Thank you loh ilmunya, ini pertanyaan dari Sekar sendiri sih sebenarnya. Iya nggak apa-apa, Nggak karena apa-apa ya. sebenarnya Medita pun share ini karena sejujurnya Medita juga nggak ikut kelas atau mungkin ikut kursus segala macam. Jadi memang Medita tuh learning by doing. Jadi apapun yang Medita share di sini tuh learning by doing semuanya. Gitu. Oke, ini Kak Medita ada yang tanya nih. Ada yang tanya soal pengalaman Kak Medita ini. Halo Kak Medi, salam kenal dari Gorontalo. Ada Kak Juli di Gorontalo yang tanya, Kak mau tanya pernah nggak ngalamin ketemu klien yang banyak maunya? Pernah nggak tuh Kak Medita ketemu klien yang maunya gini gitu, pernah nggak tuh? Ini untuk voice over atau untuk apa namanya tadi Adlibs ya? Kalau misal voice over, karena sejujurnya sampai sekarang Medita nggak punya manajer ya. Maksudnya kayak belum segede itu tuh punya manajer, jadi Medita nge-handle itu sendiri gitu kan. Jadi ya kalau klien banyak mau, ya agak apa ya, agak diterima aja gitu, karena ya mau gimana lagi kan aku cuma jadi voice over. Tapi kalau untuk Adlibs ada, baru beberapa bulan yang lalu pas lagi bulan Ramadan ya. Gitu kan iklan banyak banget ya kalau di radio, biasanya kalau lagi bulan Ramadan alhamdulillah banyak rezeki gitu kan. Ada, tapi sebenarnya menghandle itu tuh bukan Medita, ya bagian marketingnya, bagian kreatif aku gitu. Nah, kapan aku bisa menentukan dia banyak mau adalah ketika misalnya si penyiar-penyiar yang membacakan Adlibs si produk A gitu misalnya ya, udah protes, terus habis itu disampaikan misalnya nih, Medita tadi kamu baca Adlibs yang ini salah ya gitu. Oh iya lagi salah, ya udah gitu. Saya udah ditegur pertama kali nih ya kan. Yang kedua, mungkin si klien dapat report hasil rekaman kita ketika membaca itu masih nemuin kata-kata yang salah gitu kan. Baru kita ditegur lagi. Kamu lo masih salah baca Adlibs-nya. Ya itu pernah kayak gitu. Baru beberapa bulan yang lalu kena gitu kan. Jadi memang biasanya akan menemukan klien-klien yang agak rewel gitu ya, tapi memang biasanya kita cuma ditegur untuk ya baca yang bener lah, karena memang itu tanggung jawab kita gitu. Biasanya kita salah kepleset karena kayak antara kita di alam bawah sadar kita nggak sadar kalau itu salah ya kan, kita aja baru tahu ketika ditegur gitu kan. Kalau misalnya untung-untungan kalau misalnya kita salah kita langsung sadar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita literally ya udah nggak sadar kita ngomong apa tadi, yang tahu biasanya ditegur tuh dari si klien itu gitu. Makanya kita baru sadar, oh tadi aku salah ya bacanya. Oke, besok aku improve deh gitu. Oke, jadi kalau ditanya pernah nggak, pasti pernah ya Kak ya. Terus pernah kalau salah gimana? Ya kalau salah, kalau ada yang negur adalah jadi kita tahu titik salahnya atau letak salahnya di mana, terus kita perbaiki. Kesalahan yang paling mungkin tuh kan slip tongue ya, atau kayak belibet itu memang yang ya semua penyiar kayaknya pernah mengalami, baik itu lagi siaran on air, kadang kita juga rekaman juga suka belibet. Nah, thank you Kak Medita. Kak Juli, pertanyaan sudah terjawab ya. Kalau soal Adlibs pernah tentunya tripsnya seperti itu. Satu pertanyaan lagi Kak Medita. Ada yang tanya nih, halo Kak Medita mau tanya, pernah nggak dapet Adlibs atau nge-VO nih pakai bahasa yang bukan bahasa Indonesia? Mungkin pakai bahasa Jawa atau bahasa Inggris, karena aku pengen tahu pengalamannya kayak apa gitu. Gimana Kak Medita, pernah nggak nih pakai bahasa Jawa mungkin? Pernah, tapi bukan bahasa Jawa sih. Kayaknya kalau diingat-ingat kayaknya nggak pernah pakai bahasa Jawa ya. Paling adanya spot iklan, tapi kan kalau spot iklan kan kita bisa pick berapa kali karena kan itu bentuknya udah produksi kan. Jadi kalau salah ya udah gitu, kita bisa ulang-ulang. Tapi kalau Adlibs kayak belum pernah, tapi untuk bahasa Inggris pernah, tapi bukannya kayak full script bahasa Inggris. Cuman beberapa istilah aja yang tuh pakai bahasa Inggris. Contohnya tadi Medita bilang iklan mobil. Iklan mobil tuh sering banget masuk di radionya Medita. Oke, kayaknya Medita lagi unstable. Tes, apakah suara Medita kedengeran? Aman. Oke, Kak Kedengeran ya, Medita. Kak? Oh, kedengeran. Oke. Aman. Nah,
apa namanya, kalau misalnya bahasa Inggris bukan yang full script, tapi kayak beberapa part itu menggunakan bahasa Inggris, contohnya kayak iklan mobil tuh pernah juga. Dan sejujurnya sampai detik ini pun kalau misalnya itu iklan masuk ke dalam slot siaran Medita kayak, aduh kok dapet ini lagi sih, karena emang sesusah itu gitu. Caranya adalah ya latihan terus. Karena kan kalau misalnya, ini Medita nggak sering sih, tapi si iklan mobil inilah yang sering banget muncul di slotnya Medita siaran gitu. Dan memang susah banget, apalagi buat cewek ya, ngomongin soal spare part mobil, pakai bahasa Inggris, dengan tempo yang mungkin nggak bisa dibilang lama, kita harus mikir cepat juga, segala macam tuh menurut Medita, Challenging ya? sih. Iya, benar, pernah, tapi, bahasa Inggris tapi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya salah, ya kita latihan lagi untuk next Adlibs. Mungkin kalau misalnya tipsnya mungkin latihan dulu atau baca-baca dulu gitu ya, sebelumnya. Benar, makanya tadi kan di slide sebelum ini kita harus memahami isi dari Adlibs kayak gitu. Isi Adlibs itu bukan berarti cuman memahami dari skrip atas sampai bawah ya, enggak. Cuman maksudnya Medita memahami isi Adlibs termasuk istilah-istilah yang mungkin buat kita tuh asing untuk kita ucapkan kayak gitu. Jadi memahami isi Adlibs tuh keseluruhan ya bentukannya, dari isinya tuh ngomongin soal apa plus istilah-istilah yang buat kita asing untuk kita ucapkan kayak gitu. Memang harus dibaca dulu karena biasanya ada juga penyiar kayak gampang baca Adlibs mah udah ada skripnya. Padahal kalau misalnya kita nggak prepare juga, misalnya kita lagi buru-buru gitu ya, kita datang telat atau mungkin kita lagi ribet ngurusin apa, bikin story Instagram segala macam. Kalau misalnya kita nggak prepare, percaya sama aku buyar gitu. Konsentrasi kita pasti buyar meskipun di depan kita tuh ada skrip kayak gitu. Emang harus dibaca. Oke, thank you Kak Medita. Ini tadi adalah pertanyaan dari Syakrah Karara Azin dari Jawa Timur, dari Jember ya. Ini Jawa Timur juga nih kayak Kak Medita. Thank you Kak Medita, luar biasa loh. Kita dikasih sedikit praktek untuk baca, terus dikoreksi, dikasih materi, dikasih saran, tips and trik. Luar biasa nih Kak Medita di siang hari ini. Kayaknya sudah satu paket ya. Udah dikasih materi, dikasih latihan, dikasih soal-soal pun juga dijawab gitu. Lengkap sudah belajarnya di siang hari ini. Thank you banget Kak Medita. Materi soal how to read Adlibs. Kalau ngomong-ngomong yang disampaikan Kak Medita secara keseluruhan ya. Cara baca Adlibs yang baik dan benar. Baik itu kan menurut perspektifnya siapa, tergantung bagaimana kita melihatnya. Tapi setidaknya cara baca Adlibs yang benar itu tips and triknya adalah dengan latihan gitu ya. Kalau latihannya rutin, latihannya baik tuh bisa jadi artikulasi, pernapasan, terus kita juga bisa mengubah angle ya dengan gampang gitu kalau sering latihan gitu. Dan yang paling penting adalah kita memahami isi dari iklan tersebut. Jadi kalau misal pun bisa baca aja tapi nggak bisa memahami juga akan belepotan nanti, jadinya tidak tersampaikan dengan maksimal. Begitu ya teman-teman yang ada di Gebiar Imani Series 6 tentang bagaimana sih cara membaca Adlibs yang baik dan benar. Oke, kalau mau tanya-tanya soal Kak Medita nanti bisa aja dicolek di akun-akun Kak Medita, akun personalnya Kak Medita ada di @meditaayu. Tadi Sekar sudah tengok-tengok, sudah colek-colek, sudah background check alias stalking, di TikTok juga aktif ya. Meskipun Sekar nggak bisa baca nama TikToknya karena susah ya. Tapi semuanya ada di Instagram, semuanya tertaut, nanti cek aja di Medita Ayu, itu udah ada semuanya, kontennya rajin banget bikin konten dan inspiratif banget. Baiklah, ternyata sudah sampai di ujung acara kita di siang hari ini. Thank you Kak Medita. Semoga kita bisa ketemu lagi sharing informasinya, sharing ilmunya, nggak cuma di forum ini, tapi di luar kita juga tetap bisa belajar. Sehat selalu Kak Medita, semoga apa yang Kak Medita sampaikan bisa jadi ladang pahala dan ilmu buat kita semua. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung dan juga bertanya di siang hari ini. Dan sebelum kita tutup acara di siang hari ini, akan ada closing statement dari Ibu Dewi selaku analis kebijakan ahli muda pada seksi siaran agama Islam. Dan setelah itu jangan tutup dulu atau jangan leave dulu, jangan meninggalkan webinar ini karena ada sesi foto bersama yang belum dilaksanakan tadi. Kepada Ibu Dewi silahkan closing statement. Bu Dewi tadi sempat hilang. Bu Dewi. Alhamdulillah akhirnya gitu ya, setelah terkendala dan kebetulan ada tamu, jadi
baru pas di closing statement bisa bersilaturahmi. Seru, luar biasa. Ini tadi lumayan ilmu baru buat saya, gitu ya. Apa itu adlib, gitu ya. Tadi di perjalanan dari Bandung ke sini sempat searching sih, biar nggak norak-norak banget, gitu kan. Oh ternyata, oh gitu ya. Jadi nggak salah dong, gini. Nggak salah kalau seumpamanya seperti kita ketahui bahwa di seksi siaran keagamaan Islam itu kami bersentuhan langsung pada para penyiar agama Islam, para penyiar yang beragama Islam, gitu ya. Dan ya menurut Adlib ini nanti saya titipkan semua program-program Kementerian Agama langsung kepada Anda semua. Di sini luar biasa narasumbernya, hostnya, dan juga para pesertanya itu semua rata-rata 90% adalah penyiar. Saya lihat tadi juga ada penyuluh gitu ya. Dan ini memang terbuka. Banyak penyuluh yang meminta Gebiar Iman ini tolong diberikan panggung buat penyuluh. Oh boleh, tapi nanti setelah penyiar yang lain selesai gitu. Jadi waiting list karena memang Gebiar Iman ini dikhususkan untuk penyiar. Gitu kan? Jadi ini closing statement. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita sudah bisa menyelesaikan menuntut ilmu kita untuk yang Gebiar Imani series 6 dan insya Allah masih ada seri-seri berikutnya dan memberikan kesempatan pada semuanya. Ini tadi saya lihat penyiar agama PKPI dari Jambi sudah mulai masuk. Nanti akan ada gilirannya, gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Sekar dan juga tim Ion dan juga MMA saya tadi Mas Aziz yang dari televisi dan juga Mas Aska dari TVRI. Di sini ada Mas Novel dan banyak banget Mas Ega juga. Mungkin terkendala Wita dan Wit, jadi ada yang live duluan karena mau sholat gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Menuntut ilmunya sudah dari awal tadi. Itu saja sih closing statement-nya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani hari ini mendapat berkah sama Allah, gitu ya, mendapat ridhonya dan manfaat. Terutama saya sendiri merasakan kemanfaatan itu. Itu aja sih. Makasih Mbak Sekar dan juga teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Dewi. Closing statement-nya luar biasa ya. Bersiar-siar aja, tapi juga tadi Bu Dewi katanya sempat ngulik-ngulik sebentar soal adlibs ya. Oke, sebelum Sekar tutup dengan hamdalah bersama-sama, boleh Sekar kasih pantun dulu karena dibuka pakai pantun tuh kayaknya kurang kalau ditutupnya nggak pakai pantun gitu ya. Teh Anis ke Jakarta bawa duren dari Minahasa. Luar biasa ya. Ini pantunnya dibikin 2 detik sebelum closing ini. Baiklah, Sekar tutup untuk Gebiar Imani series 6 bersama di Instagram @pkpi.kemenak. Jangan lupa di tag di Kak Medita boleh, di Bu Dewi boleh, di Instagram Sekar pribadi juga boleh @karnus S-nya 3. Terima kasih. Saya tutup. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next Gebiar Imani. Terima kasih semuanya.